Saya Nailul Ilmanafia dari Prodi Pendidikan Kimia 2023 dengan NIM 23104060003. Di sini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk siswa atau terhadap siswa. Penanaman nilai-nilai kebangsaan ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki akhlak atau moral yang baik sehingga mampu hidup berdampingan dengan orang lain dengan penuh rasa persaudaraan dan persatuan dengan ditunjukkan dengan sikap hormat menghormati, toleransi, bertanggung jawab, cinta damai, peduli, dan sikap-sikap positif yang lain. Selain itu, juga adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kebangsaan, yaitu kemampuan untuk berpikir dan bertindak yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan golongan. Dalam konteks yang lebih luas, penanaman nilai-nilai kebangsaan ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dalam hal pembentukan akhlak mulia. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1 Ayat 1 menyatakan bahwa mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan ini ada 4 strategis, yaitu strategis tradisional, strategis bebas, strategi reflektif, strategi intransintral. Pertama, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi tradisional, yaitu dengan jalan memberikan nasihat atau indoktrinasi. Dengan kata lain, strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukannya secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang kurang baik dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik. Dengan strategi tersebut, guru memiliki peran yang menentukan karena kebaikan atau kebenaran datang dari atas dan siswa tinggal menerima kebaikan, kebenaran, atau itu harus mempersoalkan hakikatnya. Penerapan strategi tersebut akan menjadikan peserta didik hanya mengetahui atau menghafal jenis-jenis nilai-nilai tertentu yang baik dan kurang baik dan belum tentu melaksanakannya. Sedangkan guru atau pendidik kadang-kadang hanya berlaku sebagai juru bicara nilai dan ia pun belum tentu melaksanakannya. Karena itu, tekanan dari strategi ini lebih bersifat kognitif, sementara segi efektifnya kurang dikembangkan. Kedua, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi bebas, yaitu kebalikannya strategi tradisional, di mana guru atau pendidik tidak memberitahukan kepada peserta didik, justru peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya, karena nilai yang baik bagi orang lain belum tentu baik peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih dan menentukan nilai yang baik dan tidak baik. Peran peserta didik dan guru sama-sama terlibat secara aktif. Kelemahan strategi ini yaitu peserta didik belum tentu mampu memilih nilai-nilai mana yang baik dan kurang baik karena masih memerlukan bimbingan dari pendidik untuk menentukan nilai yang terbaik bagi dirinya. Ketiga, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi reflektif adalah dengan jalan mondar-mandir antara menggunakan pendekatan teoritik ke pendekatan empirik, yaitu mondar-mandir antara pendekatan deduktif dan induktif. Dalam menggunakan strategi tersebut, untuk mengadakan analisis terhadap
kasus empirik yang kemudian dikembalikan kepada konsep teoretiknya, dan juga diperlukan konsistensinya penggunaan aksioma-aksioma sebagai dasar deduksi untuk menjabarkan konsep teoretik ke dalam terapan pada kasus-kasus yang lebih khusus dan operasional. Keempat, pembelajaran nilai dengan menggunakan strategi transinternal merupakan cara untuk membelanjakan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan dengan transaksi dan transinternalisasi. Dalam hal ini, guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam proses komunikasi aktif yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik, tetapi juga melibatkan komunikasi batin atau kepribadian. Antara keduanya, dengan strategi ini guru berperan sebagai penyaji informasi, pemberi contoh atau teladan, serta sumber nilai yang melekat dalam pribadinya. Sedangkan peserta didik menerima informasi dalam merespon stimulus guru secara baik, serta memindahkan dan mempolakan pribadinya untuk menerima nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kepribadian guru tersebut. Kesimpulan dari pembahasan ini, konsep dasar penanaman nilai-nilai kebangsaan pada siswa merupakan penanaman nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan pada keadaan bangsa atau Indonesia dan mencintai. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa sesungguhnya nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan bangsa Indonesia, di mana pada saat sekarang ini nilai-nilai tersebut tertuang dalam pendidikan karakter bangsa, yaitu pendidikan berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan budaya bangsa. Penanaman nilai-nilai kebangsaan penting untuk dilakukan adalah agar tidak terjadi konflik atau kecemburuan satu sama lain antara siswa. Di samping itu, juga untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa. Kemudian perlu disadari juga bahwa manusia itu makhluk Tuhan dan setiap manusia di hadapan Tuhan sama. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dilakukan melalui proses pendidikan nilai atau karakter bangsa, baik melalui lisan atau ceramah, kegiatan maupun tauladan. Pendidikan nilai atau karakter sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan serta didik guna membangun karakter pribadi dan kelompok yang unik-unik sebagai warga negara maupun masyarakat. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dan mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem nilai karakter pada warga sekolah meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemampuan, dan tindakan, baik secara Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam proses penanaman nilai-nilai kebangsaan, guru menjadi faktor penting. Oleh karena itu, guru menjadi pengarah sekaligus model bagi peserta didik. Oleh karenanya, guru harus mampu memberikan tauladan bagi peserta didik dalam hal penanaman nilai-nilai kebangsaan. Tentunya, di samping itu guru menyampaikan secara lisan, baik secara lisan maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.